teman-teman semua, balik lagi kita akan belajar mata kuliah pengembangan situs website yang kedua. Dalam bahasan kali ini materinya sangat menarik, yaitu terkait database connectivity. Nah, di video ini akan dibahas topik yang sangat penting, yaitu ini, database connectivity, yaitu sangat penting dalam pembuatan aplikasi web, yaitu tentang database. Seperti yang kita ketahui, aplikasi web pasti menyimpan banyak data Kita perlu membaca, perlu menyimpan, perlu mengedit, perlu mengupdate data. Maka sekali lagi ini adalah satu topik yang sangat penting untuk kita pahami, dan kita akan menggunakan database yang merupakan semacam teman eratnya PHP. Di database ini teman eratnya PHP. Itu nanti kita akan membahas MySQL atau MySQLi atau RDBMS dan teman-temannya. Oke, pada materi kali ini koordinator lecture-nya masih Pak Togu. Untuk satu semester ini pasti koordinatornya Pak Togu. Saya hanya juniornya. Saya Tegar Arifin Prasetyo. Saya berasal dari Jawa Tengah. Nah, kami berdua berasal dari D3 Teknologi Informasi, Fakultas Informatika dan Teknik Elektro, Institut Teknologi Deo, Sumatera Utara, Indonesia. Kemudian selalu saya ingatkan, email dari Pak Togu ada togu@ac.id. Kemudian ada email dari saya, kalau ada yang kepentingan mendesak bisa email atau bisa via WhatsApp. Ada tegar.prasetyo@ac.id. Kemudian ada akun Gmailnya, ada arifintegar12@gmail.com. Gitu ya teman-teman. Langsung saja kita mulai ke bahasan pokoknya, yaitu database connectivity. Ada beberapa cara kita menghubungkan database kita ke suatu website. Nanti kita akan bahas cara-caranya ada apa aja. Cara-caranya bocorannya ada lewat ekstensi SQL misalkan. Kemudian cara lainnya ada lewat video atau PHP data objek. Kemudian ada cara lain juga. Apa aja nanti kita bahas satu persatu. Oke, kita pelan-pelan, yang penting kalian paham. Semoga kalian paham juga, biar pintar sama-sama. Oke, yang pertama adalah dynamic content atau konten dinamik. Nah, yang kita tahu gitu ya, sebuah web itu dikategorikan dinamis atau berubah-ubah itu tergantung dalam kalau kita mengenerate kontennya secara dinamik. Gitu ya, mengenerate konten secara dinamik, database secara dinamis juga, nanti webnya akan mengikuti secara dinamis juga. Kemudian pengguna yang berinteraksi dapat menyimpan beberapa konten baru, memodifikasi atau bahkan menghapus beberapa konten. Kemudian hal ini juga penyimpanan data yang persisten itu diperlukan untuk menyimpan sejumlah jenis informasi. Kemudian kita sudah belajar untuk menyimpan beberapa jenis informasi, kita bisa menggunakan file binary or XML, dan sekarang kita akan membahas database. Nanti kita akan mempelajari perbedaan antara kalau menyimpan dengan file gimana, kalau menyimpan dengan database gimana. Kita nanti akan pelajari di slide berikutnya. Oke, langsung saja. Nah, untuk memahami database, kita harus paham dulu apa yang dinamakan dengan data. Gitu ya. Data adalah representasi fakta yang ada di dunia nyata. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita baca itu bisa aja merupakan sebuah data. Contohnya, kita bisa merepresentasikan sebuah nama seseorang. Misalkan nama saya Tegar misalkan. Ini juga sebuah data. Tegar itu siapa? Tegar itu yang orang gitu ya. Kemudian kalau misalkan buku itu juga punya data. Juga tentunya punya judul juga data. Judul itu juga data. Lalu misalkan KTP seorang penduduk misalnya, itu juga ada data. Harga barang atau harga apapun itu juga data. Foto seseorang, data. Dokumen, data. Video juga data. Musik misalkan data, dan masih banyak yang lain gitu ya tentang data. Nah, jadi ini beberapa contoh representasi data di dunia nyata. Nah, biasanya data-data ini saling terkait.
biasanya data-datanya sering terkait. Dan bisa kita hubungkan terhadap sesuatu. Contoh yang sederhana misalkan buku. Nah, kalau kita lihat berbicara mengenai buku, maka akan ada data-data yang terkait dengan buku ini. Nah, tadi saya sudah contohkan bahwa buku ini misalkan pasti dia itu mempunyai judul, ada pengarangnya, misalkan ada pengarangnya, terus ada penerbitnya siapa, tahun terbitnya kapan, atau kalau buku tersebut dijual harganya berapa gitu kan, jumlah halamannya berapa. Nah, jadi itu adalah data yang terkait dengan buku. Nah, sama juga seperti dengan data mahasiswa. Contohnya seorang mahasiswa pasti mempunyai nama, pasti punya nomor identitas atau NIM, nomor registrasi, nomor induk, juga misalkan mempunyai email universitas, jurusannya apa, dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang problemnya bagaimana kita menyimpan, mengelola data ini. Problemnya adalah bagaimana cara kita menyimpan dan mengelola data-data ini. Sebetulnya kita pasti sudah pernah melakukan penyimpanan dan pengelolaan data, yaitu dengan cara file. Nah, walaupun caranya juga macam-macam gitu ya. Simpel aja, misalnya kita mau menyimpan data-data mahasiswa dalam bentuk teks. Nah, bisa juga saya bisa menyimpan ke dalam sebuah file teks. Kita udah belajar di materi sebelumnya, misalnya kita simpan ke dalam file .txt gitu ya, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, kita tulis misalkan di notepad, bisa kan? Kalau kalian praktikum misalkan, kalau ikut praktikumnya pasti tahu, kita bisa tulis di notepad misalnya nama mahasiswa, nomor telepon teman kita, atau misalnya kayak kita mau nulis pengeluaran kita bulan ini, bisa aja secara gampang kita tulis di dalam text editor pakai notepad gampangnya. Nah, itu sudah merupakan pengelolaan dan penyimpanan data yang sangat sederhana. Atau kalau kita ingin sedikit lebih kompleks lagi, kita bisa pakai software yang memang khusus mengolah data. Misalkan kita menggunakan Microsoft Excel gitu ya, gitu, membuat sebuah spreadsheet. Nah, ini bisa lebih baik lagi mengolah data daripada kita mengelola di dalam file.txt tadi. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang mengandalkan pengelolaan datanya menggunakan Microsoft Excel seperti ini. Jadi sepertinya tidak perlu menggunakan apa yang kita sebut database nantinya kalau menggunakan Excel gitu ya. Nah, walaupun nanti dengan seiring dengan bertambahnya data, misalkan datanya bertambah gitu ya, seiring dengan waktunya juga berjalan, pasti juga timbul masalah. Yang kalau kita mengelola datanya seperti ini menggunakan Microsoft Excel, masalahnya bisa bermacam-macam. Bisa terkait dengan kapasitasnya, bisa terkait ada problem. Di sini ada problem gitu. Menggunakan Excel atau LTC ada problemnya, misalkan kapasitas. Karena semakin lama pasti ukuran di sini ukuran filenya akan semakin membengkak atau membesar. Lalu ada lagi masalah, misalkan masalah problem lainnya, misalkan kecepatan akses, kecepatan search gitu, kecepatan mencari data dan lain sebagainya. Karena semakin banyak datanya, apalagi datanya tidak memiliki aturan yang jelas, itu pasti akan kesulitan. Apalagi masalah keamanan, misalkan ada masalah keamanan. Siapa yang bisa mengakses datanya, lalu apakah datanya dapat diproses mudah oleh orang lain, dimodifikasi oleh orang lain. Nah, ini adalah problem dari sisi keamanan. Ada lagi problem dari sisi duplikasi. Dimana kalau ada data yang sama, misalnya ada data yang sama yang sudah pernah masuk ke dalam tabelnya, nah itu juga bisa ditangani enggak kalau misalnya kita menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Nah, ini juga jadi problem, dan masih banyak lagi problem yang muncul
ketika kita mau datanya seperti tadi, dengan menggunakan Notepad atau dengan menggunakan Microsoft Excel, itu bisa aja kita memperoleh masalah seperti tadi. Lalu solusi untuk masalah ini kita harus mempunyai sistem, saya catat dulu, mempunyai sistem yang namanya skalabilitas. Artinya kalau misalkan datanya bertambah gitu ya, maka sistem atau aplikasinya mampu menangani gitu. Kemudian available atau tersedia. Available yang bagaimana? Yaitu ketersediaan data. Kapanpun kita minta, kapanpun kita cari, datanya ada, available gitu ya. Kemudian secure, aman. Itu apakah datanya yang sudah kita buat aman atau tidak. Kemudian yang untuk menjawab solusi dari permasalahannya yaitu permanen, yaitu masalah permanen atau tidak datanya. Contohnya kalau kita membuat data menggunakan array misalkan, beberapa materi sebelumnya kita sudah mencoba membuat data menggunakan array, misalkan data mahasiswa, misalkan arraynya mahasiswa, misalkan kita punya 3 orang mahasiswa, kita simpan ke dalam array, lalu kita akan menambahkan mahasiswa, misalnya append, menambahkan mahasiswa. Kita bisa menggunakan PHP menambah mahasiswa untuk masuk ke dalam array. Bisa data mahasiswanya masuk, tapi ketika kita refresh halamannya saja, itu datanya akan hilang karena tidak permanen. Karena tadi menggunakan array, maka datanya hanya ada di dalam array saja. Nah gitu, solusi-solusi yang lain untuk mengenai masalah tadi. Nah solusi ini ada di dalam database. Solusi ini ada di dalam database. Jadi ada gitu ya. Kemudian kita balik ke sini. Kemudian tadi kan kita bilang apa sih bedanya file dan database. Kita udah belajar file. Keduanya itu bisa menyimpan data. Namun kalau kita menggunakan file, ada masalah-masalahnya. Yang pertama ya, itu kita tidak bisa melakukan transaction. Kemudian kurangnya data integritas, datanya kurang aman. Kemudian buruk dalam concurrent access, buruk dalam akses diajukan. Kemudian tidak ada indexing, sehingga kalau tidak ada indexing, kita kalau mencari data menjadi sedikit lambat. Itu kalau menggunakan file, tapi kalau menggunakan database kita beda lagi. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu terkait database. Selanjutnya database. Database ini seperti yang kita tahu gitu ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu database bisa menyimpan semua record dalam bentuk tabel. Misalkan kalau kita mempunyai database mahasiswa gitu ya, atau apa gitu, misalkan mahasiswa itu kan, kalau kita mempunyai database mahasiswa itu bisa aja mempunyai banyak tabel gitu ya. Misalkan namanya siapa, NIM-nya berapa, emailnya apa, jurusannya apa, prodinya apa, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, si kolom-kolom ini, nama, NIM, email, jurusan, dan lain-lain, kalau ada kolom-kolom itu dinamakan dengan field gitu ya. Nah, di sini misalkan ada namanya di sini tegar, berapa itu, emailnya apa, jurusannya apa, misalkan. Nah, yang ini disebut dengan record, single record. Ini single record. Nah, single record ini adalah data yang disimpan dalam satu baris di dalam tabel tertentu. Nah, setiap single data ini disimpan dalam satu baris. Tadi saya sebutkan. Kemudian tabel-tabel ini, tabel-tabel nama, NIM, dan lain sebagainya, itu bisa aja kita hubungkan untuk menjaga integritas. Gitu. Paham ya? Kemudian selanjutnya kita balik lagi nih. Apa sih sebenarnya database itu gitu ya? Apa sih database itu? Nah, ini sebenarnya banyak dari kita yang suka salah mendefinisikan database.
Misalkan banyak orang bilang database ini misalkan seperti Oracle gitu, MySQL database, betul? Atau SQL Server, itu sebenarnya database bukan sih gitu ya? Atau PostgreSQL, Mongo yang cukup terkenal, MongoDB, itu database bukan? Nah, sebenarnya ini Oracle, MySQL, SQL, PostgreSQL, MongoDB itu bukan database. Walaupun misalnya kalau kita ngobrol gitu ya, kalau misalnya kita ngobrol sesama programmer atau programming PHP atau bahkan yang bukan programmer, kita bilang database, pada sebetulnya itu biasanya bilang ini database, tapi sebenarnya ini bukan database. Ini ada Oracle, MySQL sampai MongoDB itu adalah software. Ini adalah software yang mengelola database. Jadi database management system atau istilahnya database management system, software yang untuk mengelola database. Ini yang ini nih, lingkaran ini bukan database. Nah, sedangkan database itu sendiri, sebenarnya database itu sendiri adalah data di dalam di dalam DBMS-nya. Nah, itu masalah terminologi aja sih, kadang-kadang kita suka salah nyebutnya. Nah, kita lihat DBMS ini adalah sebuah software. DBMS ini adalah sebuah software. Sebuah software yang dimana itu software atau aplikasi yang bisa menampung banyak database. Jadi di dalam DBMS itu bisa aja menampung banyak database. Jadi sebetulnya datanya itu ada di dalam database. Aturan keamanannya, hak aksesnya itu ada di dalam database. Nah, DBMS-nya ini itu mampu mengelola banyak database. Dan jenis-jenis DBMS-nya itu pun banyak. Ada yang disebut database management system, relasional, DBMS itu ada banyak gitu ya. Ada database management system yang relasional atau RDBMS relasional, ada yang disebut hierarchical, sorry tulisannya jelek, semoga kalian bisa baca ya. Ini hierarchical DBMS, ada yang network DBMS, atau ada MongoDB yang kita kenal, MongoDB dan lain sebagainya, atau ada NoSQL, ada juga yang NoSQL DBMS. Nah, kalau NoSQL ini tidak menggunakan SQL. Nah, SQL itu sebenarnya kalau tanya-tanya itu SQL itu apa sih sebenarnya gitu kan? SQL ini sebenarnya merupakan bahasa yang digunakan untuk melakukan interaksi. Ini digunakan untuk melakukan interaksi pada database. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi di DBMS-nya ada kalimat SQL-nya gitu. Di DBMS-nya ada kalimat MySQL atau SQL Server atau PostgreSQL gitu kan. Ada kalimat SQL-nya. Nah, itu karena DBMS tersebut memiliki bahasa yang sama untuk berinteraksi, saling berinteraksi gitu ya. Untuk berinteraksi dengan datanya. Nah, jadi kalau kita belajar MySQL sintaks di dalamnya bisa kita gunakan untuk DBMS yang lain selama DBMS-nya menggunakan bahasa SQL. Nah, MySQL yang akan kita pelajari masuk ke dalam relasional atau RDBMS gitu ya. Relational Database Management System. Gitu. Nah, jadi di dalam database-nya kita bisa buat keterhubungan antara datanya. Nah, gitu.
Nah, misalnya kalau kita lihat RDBMS-nya, Relational Database Management System ini, pada saat kita membuat database-nya, pasti kita akan membuat tabel. Kan banyak tabel. Tabelnya bisa bisa banyak di dalam database-nya, Misalkan kita mau membuat database sebuah universitas. Nah, pasti di dalamnya ada banyak tabel. Misalkan tabel dosen, tabel mata kuliah gitu, dan lain-lain gitu. Dan masing-masing tabel tadi bisa kita hubungkan. Masing-masing tabel tadi, misalkan ini tabel 1, tabel 2 itu bisa kita hubungkan menggunakan sebuah relasi. Nanti ada primary key-nya, ada foreign key gitu. Itu misalkan. Nah, misalkan seperti ini contohnya. Contohnya seperti ini, ada banyak tabel di dalam sebuah database, gitu ya. Nah, untuk tabelnya sendiri yang ada di dalam database ini, kita bisa bayangkan representasinya seperti tabel yang kita biasa gunakan di Excel misalkan. Atau kita pasti pernah membuat sebuah tabel di dalam Microsoft Word misalkan seperti itu. Nah, representasinya sebenarnya sama, meskipun secara fisik nggak seperti ini. Nah, kalian bisa bayangkan tabel biasa yang di dalamnya dia punya baris atau kita sebut record. Tadi udah belajar ya record. Dan ada kolom. Kolom-kolomnya itu kita sebut field. Nah, gitu. Nah, contoh lain, misalkan kita punya database student atau siswa, kita mempunyai nama, email, jurusan, hasil studi, gambar misalkan. Dimana nanti di dalamnya kita bisa buat beberapa jenis field. Itu ya, di dalam database student kita bisa membuat banyak field. Ini namanya field atau kolom. Misalkan nama, email, dan seterusnya. Yang nantinya kalau datanya sudah terisi, satu mahasiswa kita sebut dengan satu record. Satu mahasiswa ini kita sebut dengan satu record. Nah, kita harus paham tiap-tiap field ini nantinya punya aturan sendiri untuk mengisikan datanya. Ada field yang harus kita isi menggunakan teks, misalkan ini menggunakan teks atau varchar atau char. Ada yang kalian isi menggunakan angka, misalkan ini menggunakan angka integer. Nah, misalkan fit apa, tipe datanya apa gitu intinya. Nah, aturan-aturan itu akan kita masukkan ketika kita membuat sebuah database. Nah, ini gitu. Nah, struktur dari sebuah tabel di dalam database, di dalam sebuah tabel ini ada sebuah konsep yang namanya primary key. Nah, ini kalau primary key ini sangat penting kita pahami karena rasa-rasanya tiap-tiap tabel itu harus memiliki primary key. Nah, apa itu sih sebenarnya primary key? Simpelnya gini aja, primary key ini adalah sebuah data pasti yang dapat merepresentasikan satu baris record secara unik. Jadi datanya nanti secara unik. Nah, kalau kita punya misalkan nomor, nama, name, email, misalkan ada name gitu ya, biar enak ada primary key. Nah, kita bisa lihat di dalam fit ini data mana yang unik dan bisa merepresentasikan kalau dia adalah record mahasiswa tertentu. Untuk itu, artinya tidak boleh ada data yang sama di dalam tabel itu. Contohnya misalkan nama. Pertanyaannya, boleh nggak ada mahasiswa yang namanya sama? Boleh nggak? Ya, kalau nama sih biasanya boleh, karena nama itu ada yang sama gitu ya. Dan misalkan nomor NIM, NIM ada yang sama nggak? Nah, nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Jadi sebenarnya ini bisa kita buat NIM itu sebagai primary key-nya. Karena ini unik gitu ya. Nah, kalau kita memanggil NIM misalkan 1324 itu pasti menuju ke sebuah mahasiswa.
dan hanya satu, itu namanya primary key gitu ya. Udah paham ya? Dan kita lanjut ke database connectivity. Sebenarnya untuk menghubungkan database ke dalam website itu PHP itu mensupport banyak database untuk menyimpannya. Untuk menghubungkan database ke dalam webnya itu kita menggunakan beberapa software atau DBMS tadi gitu ya. Itu seperti MySQL, SQL Server, Postgre, Oracle, atau yang lain. Ini yang namanya ekstensi SQL misalnya, yang menggunakan ekstensi atau driver biasanya. Nah, kalau lebih umum lagi, biasanya PHP menyediakan yang namanya PDO atau PHP Data Object Extension. Nah, video ini keunggulannya itu dia itu bisa digunakan di beberapa DBMS gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan PDO untuk mengganti ke sebuah DBMS lain, itu nggak perlu merubah sintaks terlalu banyak menggunakan PDO gitu. Kemudian untuk MySQL itu ada yang baru, yaitu MySQLi. Kalau MySQL aja biasanya itu yang udah lama. Yang MySQLi itu ada di PHP 7 sampai 8 ke atas, yang baru 8 gitu ya. Nah, ini adalah improve aja, sebuah penamaan. Yang MySQL ini sebenarnya dia itu udah mengandung object oriented dan procedural interface gitu ya. Paham ya? Selanjutnya adalah extension spesifik. Sebenarnya kita udah belajar tadi, kita bicarakan lagi gitu ya. Jadi sebenarnya secara umum untuk mengakses data dari PHP itu ada dua cara pendekatan, yaitu dengan suatu ekstensi spesifik gitu ya, database spesifik, yang artinya ekstensi misalkan untuk MySQL ada misalkan Postgre SQL, misalkan ada Oracle misalkan, dan lain-lain gitu ya. Jadi extension yang dirancang untuk suatu DBS tertentu. Ini suatu extension spesifik, maksudnya extension yang dirancang untuk suatu DBMS tertentu atau DBMS spesifik gitu ya, tertentu ini. Yaitu ada Postgre misalkan, MySQL, ada Oracle, ada MongoDB dan lain-lain yang kita tahu. Kemudian yang kedua sebenarnya kita bisa menggunakan PDO, nanti kita akan bahas PDO gitu, atau PHP Data Object. Ini kita bisa. Nah, di sini kalau menggunakan PDO itu yaitu tidak spesifik terhadap suatu, tidak spesifik DBMS-nya terhadap suatu DBMS-nya. Nah, gitu ya. Kalau berbeda dengan yang tadi, berbeda dengan yang ini. Kalau yang ekstensi spesifik itu DBMS-nya spesifik gitu. Nah, masing-masing itu sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita menggunakan extension gitu ya, extension yang sifatnya spesifik, maka kalau kita menggunakan kode, kita akan terikat ke suatu DBMS atau database tertentu yang kita gunakan. Sehingga misalnya kita di awal gitu kita menggunakan MySQL misalkan. Kemudian kita di tengah-tengah sebuah proyek kita ingin mengganti DBMS kita dari MySQL ke Postgre, misalkan ke PostgreSQL, misalkan saya tulis lagi ke PostgreSQL itu di tengah-tengah proyek. Maka karena kita menggunakan extension yang spesifik itu ya, sifatnya database spesifik, maka kita harus mengganti atau mereplace, melakukan perubahan terhadap banyak sekali kode. Melakukan perubahan kodenya banyak yang kita punya yang berkaitan dengan pengaksesan ke database-nya. Atau misalkan saya bisa gambarkan seperti ini. Sini kayaknya ada. Jadi kode kita di PHP itu posisinya di atas ini. Di bawah ini ada bermacam-macam DBMS.
Nah, di sini extensionnya yang sifatnya database spesifik. Dia posisinya atau dia ada masing-masing extension yang berbeda-beda tergantung database yang ada. Jadi untuk MySQL dia ada drivernya sendiri untuk MySQL. Untuk Postgre juga SQL ada drivernya sendiri. Dan seterusnya, misalnya untuk Oracle juga ada drivernya sendiri. Itu untuk extensionnya sifatnya database spesifik gitu. Contohnya seperti ini, kalau misalkan kita menggunakan MySQL yang prosedural untuk misalkan kita user server name-nya itu localhost yang disimpan ke dalam variabel username. Username ini variabelnya disimpan ke dalam variabel username, ini ada string password disimpan ke dalam password. Untuk mengoneksi database ke dalam webnya itu kita gunakan, kalau menggunakan MySQL prosedural ya, kita menggunakan MySQLi connect. Dengan ini server name-nya, username-nya biasanya ini root. Kalau kalian menggunakan exam pp, ada passwordnya. Kalau menggunakan exam itu kosong aja gitu. Kalau menggunakan, misalkan kalian menggunakan MacBook gitu ya, kalian menggunakan eam.pp gitu, itu ada passwordnya, biasanya passwordnya di root. Kemudian kalau misalkan kita pengen mengecek koneksi, udah connect gak sih sebenarnya gitu kan, kita bisa aja menggunakan fungsi if. Kita berikan, kalau nggak connect kita berikan suatu connection valid. Kalau berhasil ya kita berikan ikonnya seperti itu. Kemudian ada yang MySQL object oriented. Kalau MySQL object oriented itu bedanya di sini sebenarnya. Bedanya itu new MySQL itu kan, kalau kita lihat kodenya aja itu udah mirip dengan object oriented. Kalian udah belajar object oriented di semester awal nggak sih? Nah, kalau kalian belajar object oriented itu paradigma atau style programmingnya biasanya menggunakan new MySQL atau menggunakan banyak sekali kalimat gitu. Ininya sama, username biasanya root, ini passwordnya kalau merasa kosong. Kalau menggunakan eam.pp gitu, passwordnya juga root biasanya. Ini sama sebenarnya connectionnya seperti itu. Nah, kalau lain halnya kalau video, kita akan lebih membahas terkait video gitu ya. Dia itu seperti yang saya bilang tadi, sifatnya lebih general atau lebih umum. Dia itu bisa menangani dia itu bisa menangani beberapa DBMS. Jadi di sini kita bisa gambarkan dia memiliki satu layar yang disebut abstraction layer. Nah, apa itu abstraction layer? Jadi kode kita itu sama seperti tadi, kode kita itu ada di atas posisinya. Di bawahnya ada macam-macam DBMS, gitu ya. Nah, video abstraction layer itu dia itu posisinya semacam menggantikan extension yang sifatnya database spesifik tadi. Tadi kan MySQL itu di sini ada drivernya gitu ya. Di sini ada drivernya juga. Di sini ada drivernya juga. Nah, video abstraction layer ini dia itu menggantikan extension yang sifatnya database spesifik tadi. Sehingga dia sekali lagi bersifat umum. Sehingga misalnya kita ingin melakukan insert, ke database-nya, maka kita memanggil fungsi insert-nya itu yang ada di video. Kemudian abstraction layer milik video ini dia akan menerjemahkan ke dalam berbagai macam DBMS-nya yang ada berbagai macam tadi. Yaitu bisa menerjemahkan berbagai macam DBMS. Jadi fungsi yang digunakan untuk menginsert, kita tinggal pakai satu fungsi yang sama, entah itu DBMS-nya apapun gitu. Jadi kita memanggil fungsi insert misalkan yang sama,
Begitupun kalau misalkan kita bisa menggunakan fungsi update dan delete misalkan, itu juga kita memanggilnya itu satu fungsi yang sama saja. Kemudian PDO ini menerjemahkan dengan abstraction layer ini menerjemahkan ke berbagai DBMS-nya yang berbeda-beda tadi. Sehingga di sini ada suatu keuntungan di PDO ini, yaitu saat kita ingin berpindah dari satu DBMS ke DBMS lain, itu semacam hanya perlu mengubah satu baris kode atau sedikit kode gitu, atau mengubah setting project saja. Jadi dengan kata lain, kode kita, website kita lebih portable. Kalau misalkan kita menggunakan video itu, website kita lebih portable. Dia bisa menggunakan berbagai macam DBMS, tidak seperti yang pertama tadi, yang database spesifik, yang dimana dia harus menggantikan banyak sekali kode. Di sini tidak perlu kalau kita menggunakan video, gitu ya. Kemudian, walaupun ada kelebihan seperti itu, ada juga kekurangannya. Pasti dia itu mempunyai kekurangan. Dia nggak mungkin sempurna, pasti ada kekurangannya, gitu ya. Nah, kekurangan di sini kalau kita membuat video ini seperti secara umum, nah performance dia itu lebih rendah, atau lebih lambat dibandingkan dengan database spesifik tadi, dibandingkan dengan yang pakai extension spesifik. Karena dia bersifat general, artinya ada suatu proses tambahan yang perlu dia lakukan, yaitu tadi di sini penerjemahan ke masing DBMS tadi. Maka karena dia punya satu layar tadi, satu layar ini, maka ada satu hal tambahan yang perlu dilakukan, maka dia secara umum lebih lambat. Tapi ini bisa dijadikan pertimbangan oleh kita sebagai developer. Jika kita ingin membuat sebuah aplikasi web yang menggunakan database, apakah kita lebih baik melakukan pendekatan yang pertama tadi atau menggunakan pendekatan video ini, gitu ya. Nah, baik. Di sini kita akan menambahkan, misalnya kita akan menambahkan video atau PHP object gitu, PHP data object. Pertama, untuk kita bisa menggunakan video, kita harus mengenable, kita harus enable atau mengenable extension video yang ada di web server kita. Kita bisa mengenable di file php.ini, misalnya di php.ini isinya atau baris yang perlu kita enable adalah dua baris ini, yang perlu kita enable adalah dua baris ini, gitu ya. Paham ya? Umumnya yang dilakukan untuk mengenable adalah menghilangkan karakter komentar, sehingga dua baris ini menjadi enable, dan sehingga extension video kita bisa gunakan. Kemudian mungkin juga setelah mengenable, kita perlu merestart web server kita. Biasanya kita perlu merestart, atau terserah sih pilihan. Nah, kemudian setelah itu kita bisa membuat koneksi, ke DBMS-nya, gitu ya. Kemudian untuk membuat koneksi menggunakan video, kita bisa menggunakan kelas ini, bisa menggunakan ini. Nah, kelas video ini di sini kita ada tiga parameter. Kalau menggunakan video, ada DSN atau data source name. Ini data source name. Yang kedua adalah username untuk membuat koneksi. Yang ketiga adalah password. Apa itu data source name? DSN ini adalah sebuah string yang berisi beberapa parameter. Contohnya di sini kalau kita ingin membuat fungsi MySQL, misalnya kita ingin membuat fungsi MySQL, kita bisa membuat DSN dengan string seperti itu, misalkan dengan string seperti ini, atau mungkin lebih lengkapnya seperti ini. Ini lebih lengkapnya gitu ya. Nah, lebih lengkapnya seperti ini sebenarnya. Kita buat localhost
yang disimpan ke dalam variabel host, kita buat misalkan myapp disimpan ke dalam variabel db. Nah, misalnya kalau kita ingin membuat sebuah DSN gitu, sebuah string yang berisi beberapa parameter. Contohnya di sini kalau kita ingin membuat sebuah fungsi MySQL seperti ini, contohnya yang di dalam kurung ini. Nah, di sini kalau kita ingin mengganti DBMS-nya dari MySQL ke, misalnya kita ke dalam DBMS lain, ya kita tinggal mengganti ininya saja, DSN ini, yang ini nih. Nah, itu kita tinggal mengganti yang ini saja. Kalau misalnya kita ingin mengganti MySQL ke yang lain, gitu. Kemudian saat kita koneksi gitu ya, udah new video MySQL kan udah koneksi. Nah, ketika kita sudah membuat koneksi, biasanya kita bisa aja kita menggunakan blok try catch gitu ya, blok try catch. Sehingga kalau koneksi ke database-nya gagal, maka kita bisa menampilkan pesan error. Kalau kita bisa menggunakan try catch untuk kalau misalkan koneksinya gagal, kita gunakan pesan error di sini. Gitu ya. Jadi kita letakkan koneksi videonya di dalam blok try gitu ya. Kemudian kalau ada masalah saat mau koneksi, maka blok catch akan dieksekusi. Kita bisa melakukan dengan error gitu, error message gitu, paham ya? Kalau misalkan seperti ini. Kemudian, nah di sini penting untuk menghandle error atau exception, untuk mencegah agar PHP tidak menampilkan informasi yang sensitif terkait dengan web server kita. Nah, di beberapa aplikasi yang biasanya kita lihat, beberapa kali kita lihat misalkan saat koneksi ke database-nya itu error. Misalkan saat koneksi database itu error ternyata. Nah, itu ada beberapa informasi yang sensitif. Ketika ada beberapa informasi ketika error, misalkan ada beberapa informasi yang sensitif gitu. Misalnya minimal nama itu database, misalnya itu ditampilkan di string pada errornya. Nah, itu tentu sesuatu yang tidak baik, tidak aman untuk web kita. Nah, ini sebaiknya kita cegah. Jadi kita hanya menampilkan satu pesan error saja, suatu pesan yang sifatnya umum, saja. Kalau ingin menampilkan error, ya kita tampilkan umum saja, tidak menampilkan informasi yang sifatnya sensitif, misalkan seperti password yang ditampilkan. Itu ya. Kemudian setelah kita berhasil membuat koneksi ke database, kita biasa mulai mengirimkan perintah SQL menggunakan metode query. Contoh sederhananya adalah seperti ini, contoh menggunakan query. Kita lakukan adalah membuat perintah SQL, kita simpan ke dalam suatu variabel SQL. Ini perintah SQL, select from student, itu perintah SQL, kita simpan ke dalam variabel SQL, baru kemudian kita eksekusi. Jadi koneksi ke PDO-nya kita simpan ke variabel, misalnya di sini ke variabel DB gitu. Kemudian kita panggil fungsi query-nya, kita gunakan string SQL gitu ya. Ini adalah fungsi query untuk select from atau untuk menampilkan data tabel yang ada di database student misalkan. Kemudian setelah kita mengirimkan atau mengeksekusi perintah SQL, kita bisa melakukan looping. Di sini ada beberapa cara untuk melakukan looping, untuk menampilkan data yang sudah kita select tadi. Select tadi untuk menampilkan data ya dari studentnya. Kita bisa melakukan berbagai macam cara untuk melakukan looping, untuk kita tampilkan ke halaman kita ke suatu tabel, misalkan contohnya seperti ini. Misalkan. Nah, jadi ini seperti tadi, kita meletakkan perintah SQL ini ke dalam variabel SQL, kemudian kita eksekusi fungsi query-nya, kita eksekusi gitu ya. Kemudian kita melakukan perulangan menggunakan for each, misalnya seperti ini. Di sini for each variable query ini satu aja variable query.
Variable query adalah variabel yang didapatkan dari fungsi query tadi. Variable query sRow misalkan. Maka kemudian row ini akan menyimpan satu persatu baris yang didapatkan dari tabel yang kita select di DTMS. Jadi misalkan kita bisa mengecho di sini row menjadi suatu array asosiatif. Array asosiatif itu ya, tahu kan? Indeksnya adalah nama kolom yang sesuai di tabel atau database kita nanti. Ini hanya gambaran aja sih. Kita ada kolom name, dan lain-lain. Jadi misalnya di tabel ini ada kolom name dan kolom name. Gitu. Maka ini bisa kita select kolom name-nya dan kolom name-nya yang menggunakan variabel tadi. Gitu ya. Itu salah satu cara kita melooping hasil select ke database. Kemudian ada cara lain lagi yaitu menggunakan metode yang namanya metode fetch atau fetch all gitu. Nah, metode fetch ini dia mendapat atau mengembalikan, dia akan mengembalikan apa? Satu persatu baris, sehingga kita hanya menggunakan perulangan while. Kalau menggunakan fetch berarti kita menggunakan perulangan while. Contohnya ya seperti ini. Jadi pemanggilan metode fetch ini kita tuliskan di dalam statement while. Fetch ini kita tuliskan di dalam statement while, dan kemudian di dalam blok while-nya ini sama seperti yang di atasnya tadi. Kita bisa mengakses masing-masing kolomnya secara array asosiatif. Secara array asosiatif di sini, dan juga bisa menggunakan indeks asosiatif. Jadi bisa dua-duanya gitu. Nah, di sini yang direkomendasikan adalah cara yang menggunakan associative array. Kenapa gitu ya? Karena tentu urutan kolom itu susah dihafal gitu. Misalkan kita mempunyai kolom nama, kolom name, atau kolom apa aja itu sulit dihafalkan. Nah, kalau kita menggunakan associative array, kita tinggal memanggil indeks namanya aja, jadi lebih gampang. Kemudian kalau kita menggunakan fungsi fetch all, dia fungsi ini mengembalikan, kalau tadi fetch itu satu persatu, dia itu mengembalikan semua baris yang diselect menggunakan perintah SQL. Jadi dia langsung mengembalikan semua baris, sehingga kita bisa menggunakan fungsi loopingnya itu menggunakan fungsi bukan menggunakan fungsi while lagi, tapi kalau menggunakan fetch kita bisa loopingnya menggunakan for each gitu ya. Jadi kita simpan jadi seperti ini. Nah, kalau menggunakan fetch tadi ada di dalam blok while, kalau menggunakan fetch all kita taruh di luar looping for each-nya. Ini di luar looping for each-nya. Jadi kita panggil di sini. Gitu ya, paham ya? Kemudian juga kita bisa menggunakan beberapa mode atau fetch mode. Ini namanya fetch mode. Atau metode untuk menampilkan atau menselect di fungsi atau metode fetch atau fetch yang tadi lah intinya untuk menampilkan. Ada beberapa macam metode, itu ada fetch assert, fetch null, fetch bot, fetch object, fetch bound, fetch class, dan fetch function. Itu apa? Ya, kita coba lihat satu persatu dulu yang ini. Yang ini kalau kita menggunakan fetch num atau fetch number itu, kalau kita menggunakan mode ini kita hanya bisa menggunakan index array aja. Sedangkan kalau kita paksakan menggunakan associative array, ya dia akan error, akan nggak muncul ketika kita mengecho, nggak tampil gitu, karena kita menggunakan fetch num. Nah, kalau kita menggunakan fetch associative tadi, kita bisa menggunakan indeksnya array-nya bisa asosiatif. Yang kalau kita menggunakan assort gitu, kita bisa menggunakan indeks yang asosiatif.
Kalau fetch both itu kita bisa menggunakan dua-duanya, bisa menggunakan index array atau associative array. Kalau misalkan fetch object itu atau singkatan dari fetch object, di sini kita bisa mengakses tidak menggunakan index array, juga tidak menggunakan associative array, melainkan kita menggunakan OO atau object oriented. Jadi misalnya pakai karakter yang panah gitu lah, karakter panah itu kecil sebenarnya ya, nggak ada. Ya misalkan di sini adalah bond, dan kita bisa menggunakan kalau bond di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan binding dari kolom-kolom atau indeks kolom ke variabel yang kita buat sendiri. Ini contohnya seperti ini. Jadi kita di sini men-select from dan seterusnya seperti tadi. Kita eksekusi query-nya, kita simpan ke dalam variabel query. Kemudian di sini kita melakukan binding atau binding, tulisannya binding kolom pertama ke variabel id. Binding itu artinya menghubungkan. Jadi kita melakukan binding juga, misalkan kolom 2 ke variabel name, kemudian kita melakukan binding kolom 3 ke variabel name. Di sini kolom-kolom ini urutannya, kolom-kolom ini artinya adalah kolom-kolom tabel di database. Ini artinya kolom-kolom tabel di database-nya. Kemudian kita menggunakan perulangan while. Kemudian kita menggunakan fetch gitu ya, tadi sudah dibahas, fetch menggunakan video fetch bond. Maka kolom-kolom kita akan bisa kita akses menggunakan kolom yang sudah kita binding tadi, kita bisa akses. Itu kalau menggunakan fetch bond. Kemudian kita juga bisa binding kolomnya seperti ini. Itu menggunakan fetch bond dan fetch bond juga. Di sini perbedaannya adalah yang di sini juga bisa untuk kolom-kolomnya kita bisa menggunakan index array, bisa menggunakan associative array sebenarnya. Mungkin seperti itu gambarannya. Kemudian ini adalah yang class. Yang ini sebenarnya kemudian kita sebenarnya bisa juga melakukan mapping. Ini bisa melakukan mapping gitu. Mapping ke sebuah objek atau kelas. Karena kita misalkan di sini kita buat kelas student, gitu ya. Misalnya di sini tabel di database kita adalah tabel student, misalkan ada tabel student, kita bayangkan dulu. Ini hanya sebagai gambaran. Kemudian di sini kita membuat kelas student. Gitu. Nah, kelas ini memiliki beberapa field yang harus publik. Misalkan ada di sini kita sesuaikan dengan nama kolom yang ada di database kita. Misal ada 3 gitu. Ada ID, ada name, dan ada name. Maka di sini kita membuat 3 field di kelas student ini yang semuanya harus public. Ada class modifier-nya gitu di depannya. Ada public. Nah, kemudian kelas ini sudah kita buat. Kemudian kita buat SQL-nya seperti biasa, select from student disimpan di dalam variabel SQL. Seperti biasa kita eksekusi query-nya, kita simpan di dalam variabel query. Kemudian kita fetch all. Kita fetch all menggunakan mode video fetch class. Nah, maka di sini hasil dari fetch-nya akan langsung di mapping. Ini kalau menggunakannya akan langsung di mapping ke kelas yang baru kita buat tadi. Maka kemudian di perulangan for each-nya row student ini student kita bisa echo di sini. Ini ada, kalau kita kan ini object oriented gitu ya. Di sini dia melakukan mapping secara otomatis dari kolom-kolom tabel database-nya ke field yang ada di kelas yang kita definisikan. Semoga masih bisa dipahami ya. Kemudian kita bisa melakukan semacam pre-processing. Sebelum kita menampilkan atau mengecho, jadi kita menggunakan fetch function di sini.
menggunakan get function di sini. Jadi di sini kita membuat sebuah fungsi. Di sini fungsi yang kita buat ada sejumlah parameter dengan jumlah yang sama dengan kolom-kolom tabel di database kita. Misalkan tadi kan ada 3, ada ID dan name. Kemudian kita mereturn string dengan format sesuai dengan keinginan kita. Misalkan seperti ini, seperti yang keinginan kita. Jadi fungsi kita sudah buat, fungsi preprocessnya. Kemudian seperti biasa kita buat select from, isi SQL, ini SQL sintaknya. Kemudian kita eksekusi query-nya. Kemudian kita menggunakan fetch all, kita menggunakan mode video fetch function. Kemudian parameter keduanya adalah nama fungsi yang baru kita buat, itu preprocess di sini, kita ikutin nama fungsi di sini. Nah, kemudian setelah kita melakukan perulangan seperti biasa, nah di sini saat kita mengecho row-nya, maka di sini kita akan mendapatkan sesuai dengan string yang kita return di fungsi yang didefinisikan tadi. Misal di sini kita memformat ada kurung siku, ada kurung siku, ini mereturn ke sini. Ada kurung siku, ada titik 2 misalkan, nah gitu seperti itu. Dan misalkan ini hasilnya, misalkan nanti kalau di run misalkan 1 2 3 4 ID-nya nilainya berapa, 452.2 baru namanya, kayak gitu kalau di output misalkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk SQL yang sifatnya misalnya kita bisa update, bisa delete, bisa insert tadi ya. Nah, ini yang untuk update, misalkan kita bisa menggunakan metode execute, metode ini yang execute atau execute. Nah, fungsi ini, yang fungsi execute ini mengembalikan suatu angka yang merupakan jumlah dari baris yang berulang. Print number update rows gitu. Jadi misalnya seperti ini, kita mengupdate student, maka kita bisa execute SQL-nya, kemudian hasil execute-nya kita bisa simpan ke dalam variable count. Maka variable count ini dia itu menyimpan jumlah baris yang berubah, gitu, paham ya? Nah di sini misalnya ya seperti ini tadi, seperti ini font. Kemudian untuk yang kalau misalkan delete ya tinggal diganti ini extract delete-nya. Itu semoga masih bisa dipahami ya. Biar kalian paham, dicoba aja di Visual Studio Code kalian atau di Sublime Text atau di kode editor kalian masing-masing sih sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah example video yang secara lengkap, ya secara sederhana. Kita bisa mengkoneksi yang tadi udah dibahas, kita bisa menggunakan try catch, kita koneksi. Ini berarti menggunakan DBM MySQL, DBName kita mau username-nya dan password-nya seperti apa gitu. Kemudian kita catch-nya, kita kasih pesan error ini seperti yang dijelaskan tadi sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah ini database tab-nya. Kita buat database dan tabelnya dulu. Kita buat database-nya dulu. Setelah database kita buat tabelnya sebenarnya. Kemudian kita buat akun dengan sufficient privilege. Kemudian kita buat database objeknya, kita desain DML-nya, kita execute, kemudian kita baca result-nya. Kemudian jangan lupa kita close connection-nya, itu untuk database tab-nya. Dan secara umum yang sudah dijelaskan sebelumnya sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah database query atau database perintah. Di sini query-nya adalah select from book, di mana yang tahunnya 2013. Jadi dia itu akan menampilkan data yang dari book yang hanya menampilkan tahun yang 2013 perintahnya. Dia itu akan menampilkan seperti itu gambarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang paling penting di sini juga penting, yaitu prepare statement. Sebenarnya apa itu prepare statement? Gitu. Ada yang bisa nangkap? Ya, seperti namanya, prepare. Itu kita memprepare atau menyiapkan statement atau perintah SQL atau menyiapkan
perintah SQL di sini sebelum kita benar-benar mengeksekusinya. Jadi ada beberapa keuntungan dimana kalau kita menggunakan prepare statement dibandingkan kalau kita menggunakan cara yang biasa atau cara yang sebelumnya tadi. Kalau kita menggunakan cara yang sebelum tadi, jadi dengan prepare statement kita bisa memprepare perintah SQL sebelum benar-benar mengeksekusinya ke DBMS. Nah, prepare statement juga memberikan keuntungan dari segi keuntungannya dari segi performance. Terutama kalau kita ingin mengirimkan banyak perintah SQL sekaligus, lebih baik kita menggunakan prepare statement kalau banyak perintah SQL gitu ya. Kemudian juga ada keuntungan lain dari segi keamanan. Dari segi keamanan, dimana ini bisa lebih baik terhadap serangan atau SQL injection gitu. Kemudian apa sih sebenarnya prepare statement? Yaitu seperti namanya, memberikan dulu sebelum mengeksekusi perintah SQL. Nah, di sini sebuah fitur dalam ekstensi MySQL ini sebenarnya lebih baik, gitu kan? Tadi ya saya sebutkan lebih baik dalam hal keamanan karena bisa ada SQL injection gitu. Atau dalam kecepatan seperti yang saya bilang tadi. Kemudian prepare statement itu adalah query yang terkompilasi yang siap dijalankan oleh DBMS-nya. Dengan kata lain, in other words, dikompilasi sekali, tapi dia itu bisa digunakan berkali-kali. Nah, prepare statement ini adalah fitur yang digunakan untuk menjalankan misalkan execute atau yang mirip dan serupa yang berulang kali dengan ekstensinya high efficiency. Kemudian ini based in repetitive query, tadi ya perulangan query. Kemudian tipe bound, tipenya ada bound parameter dan ada bound result. Jadi prepare statement adalah, kalau kita ringkas, adalah fitur yang disediakan oleh MySQL gitu, dan juga beberapa aplikasi database lainnya, di mana kita bisa mengirim query secara terpisah antara query ini dengan data dari query. Tujuannya agar query menjadi lebih aman dan cepat jika perintah yang sama akan digunakan berkali-kali gitu. Mungkin seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kita menggunakan query yang biasa, kita query, kita langsung di-execute, langsung hasil. Tapi kalau kita menggunakan prepare statement, setelah kita query gitu, ada beberapa tambahan langkah, itu ada prepare dulu, baru execute, baru hasilnya. Seperti itu. Ini gambarannya seperti ini. Kalau tadi database-nya ada 6, ini ada selipan, ada penambahan step, yaitu kita buat parameter statement dulu, kita simpan ke dalam bin, biasanya baru kita execute bin parameter dan result gitu. Ada 2 tambahan. Nah, di sini proses pembuatan prepare statement itu sebenarnya ada membutuhkan 3 langkah, yaitu prepare, bin atau execute. Itu pada proses pertama yang prepare ini sebenarnya dia itu mempersiapkan query yang akan dijalankan tanpa data. Jadi dia itu mempersiapkan query yang akan dijalankan tetapi tanpa data. Nah, pada bagian di mana data berada biasanya digantikan dengan label ini. Contohnya insert into MyCase ini kan datanya tanpa datanya diganti dengan tanda tanya gitu. Kemudian secara teknis query yang ini misalkan setelah itu ini tuh disimpan ke dalam bin sebenarnya. Yang proses yang kedua sebenarnya ini bin. Yang bin ini dalam tahapan ini kita akan disimpan ke dalam bin. Setelah ini kan kita simpan ke dalam bin. Nah, dalam bin ini sebenarnya kita akan mengirimkan, di sini tujuannya itu mengirimkan yang telah ditandai dalam proses prepare tadi, yaitu yang dikirimkan adalah bagian yang diberi tanda tanya. Kemudian setelah bind ini baru kita execute gitu. Kita execute. Itu. Jadi contohnya, belum contoh.
Ini ada pengertian lagi terkait prepare statement, yaitu seperti ini. Sebuah query atau template dengan parameter beberapa itu dikirim, dievaluasi, dikompil, dan disimpan di dalam database. Kemudian a special type of handle is prepared to handle its future execution. Kemudian jika diperlukan kita mengeksekusi query-nya, data dikirim ke DBMS. Ini sebenarnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya sih. Kemudian baru dijalankan query dan execute. Ini ketika kita menggunakan prepare statement dengan bound parameter, berarti kita menggantikan nilai yang diset dari parameter dengan question mark atau tanda tanya. Contohnya adalah seperti ini. Kalau ini adalah prepare statement, contohnya kita bisa datanya gitu, kita ya mau di prepare itu dikasih tanda tanya dulu. Tanda tanya ini sebenarnya urut, itu tanda tanya ini mau lama first name, yang ini yang kedua berarti last name, yang tanda tanya ini sebenarnya datanya email, tapi ya ditanda tanya dulu. Nah, jadi saya combine baru di execute gitu. Kemudian selanjutnya adalah bound parameter PS bound result. Nah, di sini kalau yang perlu diperhatikan adalah kalau kita menggunakan bound parameter, yang perlu diperhatikan adalah kita tipe stringnya, tipenya kalau menggunakan bound result itu mapping dari column value. Jadi kita ke dalam prepare variable yang spesifik. Jadi kalau pakai bound result berarti yang kita yang kita perhatikan adalah variabelnya. Ya, jadi di sini ada 4 tipe argumen yang perlu diperhatikan. Dan kalau I berarti integer, kalau D berarti double, kalau S berarti string, kalau B berarti block. Misalkan seperti ini, kalau misalnya kita mengambil parameter, jadi kan yang diperhatikan adalah tipenya. Nah, tipe tahun ini sebenarnya ini tahunnya apa, pengennya bisa. Kalau di sini S berarti tipe tahunnya di sini adalah string. Nah, contohnya seperti ini. Kita biasa misalkan kita buat sintak SQL-nya select from book where year, dengan datanya kita sembunyikan dulu. Kemudian year ini sebenarnya ini adalah string kan, 2013. Kemudian karena ini string, kita di bin parameter yang di sini yang di sini S tadi yang seperti saya bilang. Baru kita execute, baru kita get result, baru kita print canvas seperti itu. Kemudian untuk bound parameter seperti tadi, ini yang diperhatikan adalah ini variabelnya. Variabel email itu sebenarnya pas string, makanya di sini S gitu. Di sini misalnya yang diperhatikan adalah ini variabelnya, makanya ini isinya variabel seperti itu bedanya. Lalu kita tampilkan seperti itu. Oh, ternyata materinya udah habis. Have a nice day. Jangan lupa belajar, kita akan quiz ya. Oke. Selamat belajar teman-teman, semoga materinya bisa diserap dengan banyak. Semoga apa yang diajarkan bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam materi ini. Kita belajar bareng-bareng, kita pintar bareng-bareng gitu ya. Tetap semangat. Saya bangga dengan kalian. Selamat belajar.